Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik pelajar SMP di kota Yogyakarta. Baik, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap punya semangat belajar. Dan adik-adik sudah tahu kan bahwa mulai tahun ini nanti kita akan melaksanakan TKA, tes kemampuan akademik. Nah, dan tentunya hari ini di KBS Online kita akan mengupas soal-soal tes kemampuan akademik. Dan hari ini Kak Yeti di sini akan ditemani oleh Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Oke, kita hari ini akan ngapain nih Kak Fitri? Oke, baik. Nanti adik-adik, Sobat KBS nanti akan mendengarkan kupasan tuntas materi TKA bersama Kak Yeti dan Kak Fitri. Untuk kesempatan pertama, mari kita dengar kupasan soal materi dari Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Oh, Yeti atas waktunya. Ya, sahabat KBS dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar untuk mengupas tuntas soal-soal TKA literasi. Gitu ya. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, baiklah. Jadi, sahabat KBS, hari ini Kak Fitri akan membahas contoh soal TKA untuk jenis teks informasi, gitu ya. Untuk jenis teksnya informasi. Jadi, teks informasi ini nanti jenis teks yang akan digunakan pun beragam. Dan kemungkinan nanti untuk teks yang akan digunakan juga irisan dari kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Nah, apa aja jenis teks yang dipelajari? Salah satunya di sini ada jenis teks deskripsi, gitu ya. Yang dulu di kelas 7 sudah pernah dipelajari, di kelas 9 pun juga sama. Jadi di sini kalau sahabat KBS cermati, di sini ada dua teks, dan dua teks ini, teks pertama, teks kedua di sini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Ya, jadi kalau untuk soal TKA nanti, satu stimulus atau satu bacaan itu bisa digunakan sekitar 3 sampai dengan 6 nomor soal. Nah, beda dengan yang sebelumnya ya, kalau dulu sebelumnya untuk ASPD satu stimulus untuk satu soal, kalau ini nanti satu stimulus atau satu bacaan digunakan sekitar 3 sampai 6 nomor soal. Nah, untuk yang pertama di sini bisa dicermati teks pertama dan teks keduanya. Untuk teks pertama di sini menjelaskan tentang Candi Prambanan, lokasinya berada di mana, gitu ya. Kemudian bagaimana sejarahnya, arsitekturnya seperti apa, bahkan di sini suasana yang tergambar atau bagaimana kita bisa menikmati keindahan-keindahan yang ada di candi pun juga disampaikan di dalam teks yang pertama ini dengan pembahasan Candi Prambanan. Kemudian kita bisa beralih ke teks kedua. Nah, masih seputar candi, kalau tadi Candi Prambanan, teks kedua ini tentang Candi Plausan, yang sebenarnya letaknya tidak jauh dari Candi Prambanan. Jadi di sini dijelaskan juga, hampir sama dengan yang pertama tadi, menjelaskan tentang lokasi atau letaknya. Kalau yang Candi Plausan ini terletak sekitar 1 kilometer dari Candi Prambanan, gitu ya. Kemudian di sini juga dijelaskan arsitekturnya seperti apa, bahkan dijelaskan juga bagaimana keindahan-keindahan yang ada di Candi Plausan, suasananya seperti apa, sama di sini juga dijelaskan simbol juga dari Candi Plausan ini seperti apa, gitu ya, kan apa. Nah, ini kurang lebih untuk pembahasan yang ada di teks 1 dan teks 2-nya. Ini teksnya digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Begitu ya. Oke, baiklah.
Kemudian sekarang kita bisa melihat terlebih dahulu di sini di dalam tabel ada nomor soal, kemudian ada kompetensi, ada subkompetensi, dan bentuk soal. Yang ini bisa digunakan untuk jenis teks informasi yang akan kita bahas maupun teks fiksi yang nanti akan dibahas bersama Kak Yeti, gitu ya. Jadi di sini nomor soal pertama kompetensinya nanti yang pertama ada pemahaman tekstual. Nah, subkompetensi di sini fokusnya ke mengidentifikasi objek sudah sering kita temukan, sering digunakan untuk mengerjakan soal-soal, yaitu bentuk soalnya berupa PG atau pilihan ganda, gitu ya. Nah, untuk soal yang pertama, bunyi pertanyaannya seperti ini. Nah, di sini pertanyaannya kosakata yang menggambarkan keindahan visual dan suasana memukau pada teks 1 ditunjukkan pada frasa titik-titik. Nah, jadi yang ditanyakan di sini, frasa apa yang bisa menggambarkan keindahan visual dan suasana memukau? Ini ya, dan fokusnya di sini terdapat pada teks yang pertama. Karena tadi ada 2 teks ya, tapi yang untuk soal nomor 1 di sini yang ditanyakan fokusnya adalah teks yang pertama. Maka kita bisa melihat lagi, oh kata kuncinya yang saya blok warna biru, oh keindahan visual dan suasana memukau. Dan kita fokus ke teks 1. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan keindahan visual dan suasana memukau itu kira-kira ditunjukkan pada frasa apa sih gitu ya. Oke, mari kita lihat sama-sama untuk teks yang pertama. Di sini ada beberapa pilihan jawaban juga ya. Yang pertama relief indah, kemudian yang B-nya latar megah, yang C landscape hijau, dan yang D festival budaya. Jadi kita hanya diminta memilih satu jawaban benar karena bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, sekarang kita melihat kembali teksnya. Oh, tentang keindahan visual dan suasana memukau pada teks 1. Nah, kita bisa cek di sini. Ini untuk teks pertamanya. Tadi tentang keindahan visual dan suasana memukau ya. Nah, mari kita lihat. Nih. Untuk kalimat keempat, nih, keindahan arsitektur candi berpadu dengan relief kisah Ramayana yang terpahat di dinding candi. Nah, ini sudah termasuk juga tadi dari bagian keindahan visual maupun suasana memukaunya sekarang kita lihat. Nah, apa yang dimaksud suasana memukaunya? Karena di sini ada latar megah Candi Prambanan yang diterangi lampu. Gitu ya, sehingga menjadikan suasana semakin memukau. Oh, dari sini. Ya kan? Kemudian kita juga melihat di kalimat berikutnya bahwa kawasan Candi Prambanan ini juga ternyata dilengkapi dengan taman yang luas dan museum yang menyimpan berbagai artefak bersejarah. Jadi inilah tadi pembahasan dari kosakata yang menggambarkan keindahan visual dan juga suasana memukau. Jadi mulai dari keindahan arsitekturnya tadi, kemudian ada latar megahnya. Nah ini ya, ada kata latar megah, nah Candi Prambanan yang diterangi cahaya lampu sehingga menjadikan suasana semakin memukau. Dan ada di sini dilengkapi taman yang luas dan museum yang menyimpan berbagai artefak bersejarah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kalau melihat dari teks pertama tadi, dari kosakata yang bisa menggambarkan keindahan visual dan suasana memukau pada teks pertama, di sini jawabannya adalah yang B, yang bravo. Ini ya, latar megah. Nah, ini menjadi kunci jawabannya. Kenapa latar megah? Kenapa bukan relief indah, landscape hijau maupun festival budaya?
mari kita bahas bahwa di sini yang dimaksud dengan latar megah di sini karena tadi dalam teks pertama ini ya, teks 1 tadi menggambarkan suasana yang bisa dikatakan indah dan memukau yang berada di sekitar Candi Prambanan gitu ya. Terutama tadi bisa dilihat terutama saat pertunjukan Sendratari Ramayana yang berlangsung. Nah, kalau kita lihat karena tadi Sendratari pertunjukannya malam hari ya makanya berlangsung dengan adanya penerangan, kemudian penerangan terutama penerangan lampu, dan hal ini bisa menunjukkan keserasian antara pemandangan, arsitektur, dan suasana malam yang megah. Maka jawabannya yang tepat untuk soal yang pertama, kosakata yang bisa menggambarkan keindahan visual dan suasana memukau, jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu ya, penjelasannya seperti ini. Oke, mari kita lihat juga kenapa bukan yang relief indah, kenapa bukan yang A ya? Karena di sini kalau relief indah ini fokusnya lebih ke keindahan ukiran, jadi sifatnya ke detail seninya, gitu ya. Jadi di sini lebih ke detail ukiran atau seninya, gitu ya. Jadi keindahannya keindahan tentang ukiran atau seninya, tapi tidak menunjukkan atau menonjolkan tentang suasana memukaunya itu seperti apa. Jadi belum tergambar di pilihan jawaban yang A. Kemudian kenapa bukan landscape hijau? Karena landscape hijau di sini fokusnya ke berkaitan dengan tadi pemandangan yang ada di candi dikelilingi dengan persawahan hijau. Nah, seperti ini. Maka di sini tadi landscape hijau gitu ya. Sedangkan kalau yang festival budaya ini juga bukan, karena di dalam teks ke satu tadi, teks pertama di sini ini justru sudah jauh ya. Ini bukan mendeskripsikan suasana atau keindahan visual secara langsung. Maka jawabannya yang D tidak tepat. Seperti ini penjelasannya. Sehingga untuk soal yang pertama, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B. Karena di teks pertama tadi bisa menggambarkan suasana yang indah dan memukau. Dari mana suasana indah memukau? Ya, kita bisa melihat saat adanya pertunjukan Sendratari Ramayana, dengan adanya penerangan, suasananya yang indah gitu ya. Kemudian di sini juga keindahan visualnya bisa melihat keserasian antara pemandangan arsitekturnya itu tadi sama suasana saat menyaksikan Sendratari Ramayana. Seperti itu untuk soal yang pertama dengan kompetensi pemahaman tekstual dan bentuk soal pilihan ganda. Ya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan di soal nomor 2 masih dengan teks yang sama. Ya, masih dengan teks Candi Prambanan dan Candi Plausan tadi. Nah, untuk soal yang kedua seperti ini. Soal yang kedua di sini dengan pemahaman inferensial, ini nanti juga sama bisa digunakan untuk jenis teks informasi maupun teks fiksi. Gitu ya. Kemudian subkompetensinya di sini menjelaskan kelogisan hubungan antar peristiwa, antar gagasan, dan atau antar informasi. Bisa dalam dan atau antar teks. Karena di sini ada 2 teks, maka di sini informasi yang terdapat di dalam kedua teks tersebut atau antar teks. Begitu. Kemudian, nah bentuk soalnya, kalau yang tadi yang pertama pilihan ganda biasa, untuk yang nomor 2 ini bentuk soalnya PGK-MCMA atau pilihan ganda kompleks multiple choice multiple answer. Kenapa? Ya, mari kita lihat di soal yang kedua. Di sini pertanyaannya, apa saja perbedaan informasi yang ada pada kedua teks tersebut? Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Pilihlah jawaban yang benar.
Oke, tapi jawaban benar lebih dari satu. Nah, poinnya di sini. Maka ini sebagai salah satu contoh bentuk soal PGK MCNA itu seperti ini. Jadi ada 4 pilihan jawaban dan kita bisa memilih jawaban benarnya lebih dari satu. Bisa 2 atau bahkan mungkin bisa 3 gitu ya. Tergantung nanti di pilihan jawabannya seperti apa. Nah, untuk soal yang kedua ini kan yang ditanyakan apa saja perbedaan informasi yang ada pada kedua teks tersebut. Berarti perbedaan informasi yang ada di teks Candi Prambanan dan teks yang ada di Candi Plausan tadi. Apa sih yang membedakan informasinya gitu ya? Apakah dari simbol cinta, nilai sejarahnya, daya tarik wisata atau warisan budaya dunianya. Nah, maka bisa kita lihat dulu nih. Oke, untuk yang soal kedua ini karena yang ditanyakan perbedaan berarti hanya kita fokus ke pilihan jawaban yang di situ hanya membahas di salah satu teks saja. Jadi tidak ada di kedua teks. Kalau nanti ada di kedua teks namanya persamaan gitu ya. Tapi kalau perbedaan berarti kita hanya menemukan di salah satu teks saja, baik itu teks pertama ataupun teks kedua. Nah, sekarang mari kita lihat nih untuk soal yang kedua. Oke, di sini yang pertama, pilihan yang pertama simbol cinta. Mari kita lihat apakah terdapat di teks 1 dan teks 2 atau hanya salah satu. Oke. Ya, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi bahwa ternyata di teks pertama di sini bisa kita lihat tidak membahas tentang simbolnya ya, tapi di teks pertama di sini fokus ke lokasinya, bagaimana arsitekturnya seperti apa, kemudian suasana atau keindahannya seperti apa, gitu ya. Tapi tidak terdapat simbolnya. Sedangkan di teks kedua kita bisa melihat di sini, oh ternyata di teks kedua di sini membahas tentang simbolnya. Nih bisa kita lihat, Candi Plausan juga kerap disebut sebagai simbol cinta karena menurut legenda dibangun atas pernikahan Rakai Pikatan Raja Hindu dengan Pramodawardhani Putri Buddha. Hal ini membuat Candi Plausan memiliki makna toleransi dan persatuan antar agama. Nah, inilah yang bisa kita temukan ternyata perbedaan informasi yang pertama itu ada di bagian pilihan yang pertama, yaitu apa? Yaitu simbol sejarahnya. Karena simbol sejarahnya di sini hanya terdapat pada teks 2. Gitu ya. Sedangkan teks pertama tidak membahas tentang itu, tapi tadi yang dibahas hanya fokus ke lokasinya, sejarahnya, didedikasikan untuk siapa gitu aja ya. Kemudian mari kita lihat untuk yang kedua nilai sejarahnya. Oke, untuk nilai sejarahnya bisa kita lihat apakah ada di kedua teks atau tidak. Oke, untuk teks pertama terlebih dahulu, untuk nilai sejarahnya di sini kita bisa menemukan ternyata dari sejarah Candi Prambanan ini kita bisa melihat ini ya sejarahnya bahwa candi ini ternyata dibangun pada abad ke-9 Masehi dan didedikasikan untuk Trimurti, ada Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa. Nah, ternyata di teks pertama ada. Kemudian juga di sini bahwa Candi Prambanan pun juga ditetapkan loh sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Berarti di teks pertama ada. Sekarang kita lihat teks kedua. Apakah ada juga atau tidak nilai sejarahnya? Kita lihat untuk teks kedua di sini juga ternyata sama mengandung nilai sejarah juga. Kenapa? Karena ada perpaduan nih, gitu ya. Ternyata candi ini bisa dikenal sebagai candi Buddha. Kenapa? Karena memiliki keunikan yang memadukan antara arsitektur Hindu dan Buddha, gitu ya. Dan di sini juga terdapat cerita legenda terkait candinya tadi. Ya kan, legendanya seperti apa? Nah, ini yang tadi sudah kita bahas yang pertama tadi ya, ini ya. Cerita legendanya di sini sama
dengan yang simbol tadi. Karena menurut legendanya dibangun atas pernikahan ini. Nah, ini juga bisa menjadi penjelasan atau menjadi persamaan dari nilai sejarah. Artinya, pilihan jawaban yang kedua di sini salah. Gitu ya, karena nilai sejarah di sini ini merupakan persamaan yang terdapat pada teks 1 dan teks kedua. Ini. Oke, mari kita lanjutkan. Daya tarik wisata. Oke, daya tarik wisatanya seperti apa? Mari kita lihat apakah hanya terdapat di salah satu atau keduanya. Oke, untuk teks yang pertama, di sini bisa kita lihat bahwa di dalam teks pertama dijelaskan juga ada daya tarik wisatanya. Dari mana? Dari adanya ini, pertunjukan. Wisatawan dapat menikmati ada atau tidak daya tarik wisatanya. Nah, di teks kedua ini juga terdapat daya tarik wisatanya ternyata. Berarti di situ tadi masuk ke persamaan ya. Dari mana? Bisa kita lihat di sini. Untuk keindahan reliefnya, ya, memiliki keunikan tadi karena ada ini keindahannya terlihat dari relief-relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Nih di sini ada. Gitu ya, tuh. Keindahannya ada, menjadi daya tarik. Kemudian panorama sawahnya tadi nih, menikmati ini wisatawan dapat menikmati panorama candi di tengah persawahan hijau yang ini bisa menjadi daya tarik wisatawan. Dan bahkan kita bisa melihat juga di akhir di sini ternyata ada suasana damai dan pemandangan alam sekitar yang menjadikan Candi Pelausan ini dijadikan lokasi fotografi termasuk prewedding, dan ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di antara beberapa tadi. Maka untuk pilihan jawaban yang ketiga ini salah karena di sini juga berupa persamaan yang sama-sama terdapat pada teks 1 dan teks 2 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, karena di sini tadi udah kelihatan jawaban benar lebih dari satu, jadi otomatis di pilihan pertama sudah ada jawaban benar, kedua, ketiga salah, maka yang keempat ini menjadi jawaban benar. Nah, apakah iya? Mari kita buktikan dulu. Apakah warisan budaya dunia ini hanya terdapat di salah satu jenis teks saja? Nah, kita lihat warisan budaya dunia. Kita lihat dari teks pertama. Ini Candi Prambanan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Oke, berarti terdapat di teks 1. Nah, apakah teks 2 terdapat warisan budaya dunianya? Bisa kita lihat. Oh, ternyata di teks kedua tidak ada. Maka pilihan jawaban yang keempat tadi menjadi jawaban benar karena ternyata hanya terdapat di dalam teks pertama saja. Itu ya, pada teks 1. Maka jawaban benar terkait dengan perbedaan informasi yang ada pada kedua teks di pilihan jawaban yang pertama tentang simbol cinta dan pilihan jawaban yang keempat tentang warisan budaya dunia. Oke, ini bentuk soal TDK MCMA. Dan sekarang kita lanjut untuk soal yang terakhir dengan jenis teks informasi, yaitu soal ketiga dengan kompetensinya evaluasi dan apresiasi. Masih sama, kompetensinya ini masih bisa digunakan juga untuk teks informasi maupun teks fiksi. Dengan subkompetensinya di sini menilai kesesuaian dan atau keakuratan unsur, bisa kebahasaan atau isi berdasarkan perbandingan informasi. Karena di situ kita menggunakan dua teks ya. Jadi perbandingan informasi dalam dan atau antar teks. Dan bentuk soalnya di sini bentuk soal PGK kategori. Oke, apa sih yang dimaksud dengan pilihan ganda kompleks kategori? Mari kita lihat. Oke, ternyata sebelum di pertanyaan di sini
masih ada tambahan, kita disajikan percakapan. Kita bisa melihat dulu bahwa sebelum disajikan pertanyaannya ada bacaan tambahan lagi gitu ya. Oke, bacalah percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Thomas dan Arman. Thomas menyampaikan, aku lebih suka teks kedua karena terasa lebih hangat dan dekat dengan suasana alami sekitar candi. Aku jadi ingin ke sana. Itu yang dikatakan oleh Thomas. Sedangkan Armannya di sini mengatakan, aku justru tertarik dengan teks 1 karena menjelaskan sejarah dan keindahan arsitektur candi dengan lengkap. Nah, dari tambahan percakapan ini tadi yang masih ada kaitannya dengan teks Candi Prambanan dan juga Candi Plausan, di sini pertanyaannya seperti ini. Mengapa pernyataan Thomas lebih tepat untuk menggambarkan keunggulan teks kedua yang tidak ada pada teks pertama? Gitu ya. Maka kita fokusnya ke teks kedua nih, ke pernyataan yang disampaikan oleh Thomas seperti ini, kemudian mengapa pernyataan Thomas lebih tepat untuk menggambarkan keunggulan teks kedua. Jadi kita bisa fokus untuk teks keduanya. Gitu ya. Nah, inilah contoh soal dengan bentuk soal PGK kategori. Jadi kita diminta menentukan benar atau salah untuk setiap pernyataannya. Kalau yang PGK MCMA kan tadi kita hanya memilih jawaban benar aja gitu ya. Tapi kalau yang ini tidak hanya yang benar, tapi kita juga diminta mengategorikan atau mengelompokkan mana sih pernyataan yang benar, mana sih pernyataan yang salah, atau bisa juga mana sih pernyataan yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana tanggapan yang setuju, yang tidak setuju, gitu ya. Jadi nanti bentuk soalnya seperti ini. Oke, jadi di sini ada 4 pernyataan. Mari kita lihat untuk pernyataan yang pertama terlebih dahulu. Gitu ya. Pernyataan yang pertama, bahasa menggugah emosi sehingga terasa lebih dekat dengan pembaca. Nah, mari kita lihat apakah iya nih menggugah emosi sehingga terasa lebih dekat dengan pembaca. Di teks keduanya bisa kita lihat kembali teksnya. Oke. Wah, ternyata di teks kedua ini memang bisa menggugah secara emosi, kemudian bisa menjadikan kita terasa lebih dekat dengan pembaca dari apa yang ada di teks tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa penggunaan kata seperti suasana yang damai gitu ya. Suasana yang damai, pemandangan alam sekitar. Nah, itu ya. Terus di sini juga diceritakan tentang adanya legenda. Nah, legenda tadi bisa menjadikan atau membuat bahasa ini menjadi lebih personal, mengundang perasaan hangat dari suasana, pemandangan, dan legenda tadi. Dan hal ini bisa membuat pembaca merasa lebih dekat lagi dengan objek Candi Plausan itu tadi, gitu ya, sehingga bisa memunculkan keterkaitan atau ketertarikan gitu ya, yang lebih emosional lagi. Maka bahasa yang digunakan pun juga bahasa yang bisa memperkuat kehangatan tersebut. Maka jawaban yang pertama atau pilihan pernyataan yang pertama ini menjadi pernyataan yang benar. Ini mari kita lihat dulu ya. Oke, ini pernyataan yang benar. Ini menjadi pernyataan yang benar untuk yang pertama. Kemudian pernyataan kedua, cerita legenda dan makna simbolis yang menambah daya tarik. Nah, jelas ya, tadi ini jelas yang namanya makna simbolis cerita legenda itu memang terdapat di teks kedua. Maka ini bisa menjadikan sebuah keunggulan. Maka pernyataan yang kedua benar. Oke, tadi sudah kita bahas ya sebelumnya. Kemudian pernyataan ketiga, ajakan eksplisit kepada pembaca untuk mengunjungi candi. Nah, tadi bisa kita lihat bahwa di teks kedua tidak ada kalimat ajakannya ya. Jadi tidak menjadikan sebuah keunggulan dari apa yang disampaikan oleh Thomas. Maka pernyataan ketiga menjadi pernyataan yang salah. Oke, terakhir pernyataan yang keempat, menonjolkan festival budaya sebagai unsur utama candi. Nah, meskipun tadi ada
festivalnya, baik itu di teks pertama kedua, tapi tidak menjadi unsur utama candi. Maka di sini menjadi jawaban yang salah. Ya, maka untuk soal nomor 3, pernyataan benarnya ada di pernyataan pertama dan kedua yang bisa menggambarkan keunggulan teks kedua dari pernyataan yang disampaikan oleh Thomas. Begitulah pembahasan kita latihan terkait dengan soal TKA dengan jenis teks informasi. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke latihan soal TKA dengan jenis teks fiksi yang akan disampaikan oleh Kak Yeti. Silakan Kak Yeti. Terima kasih Kak Fitri. Baik, sahabat KBS, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah bahas teks informasi, maka kita ke teks fiksi. Nah, teks fiksi itu di dalam soal TKA ini bisa berisi puisi, bisa cerpen, bisa novel, bisa cerita imajinasi begitu ya. Kemudian beragam gitu. Nah, di sini kita lihat teks yang di sini Kak Yeti hadirkan adalah teks lagu. Mungkin sahabat KBS masih ingat di pembelajaran kita ada lagu ya, betul Kak Fitri? Ya, ada mendengarkan lagu. Nah, kenapa kok bisa masuk ke dalam puisi? Ya, sebetulnya lagu itu adalah bisa dibuat menjadi puisi yang dimusikalisasi begitu. Siapa yang masih ingat ini, Yang Terbaik Bagimu adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi yang cukup terkenal sepertinya. Betul ya, Kak Fitri? Iya. Nah, kita lihat bersama-sama. Di sini ada 4 bait yang Kak Yeti sajikan untuk stimulus di siang hari ini. Nah, betul. Kita lihat bersama. Nah, pada soal yang pertama, yang ditanyakan berkaitan dengan syair lagu maupun puisi sering memuat kosakata yang menggunakan simbol atau lambang tertentu. Nah, dia bertanya berkaitan dengan simbol atau lambang tertentu. Tapi dia bertanya apa di sini? Apa makna frasa terbelenggu, jatuh dan terinjak pada syair lagu itu? Nah, terkadang di dalam frasa atau makna frasa sebuah puisi, kadang-kadang dia menggunakan simbol atau lambang-lambang tertentu. Nah, di sini kita melihat apa maksudnya terbelenggu, jatuh dan terinjak pada syair lagu ini. Kita lihat ternyata ada di bait kedua ya. Nah, di bait kedua, dan ini tidak serta-merta hanya dilihat pada satu kalimat itu saja atau satu baris itu saja, tapi kita bisa melihat secara keseluruhan. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintah, jauhkan godaan yang mungkin kulakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Nah, di soal yang nomor 1 untuk di fiksi ini, yang ditanyakan terkait dengan pilihan ganda biasa. Mungkin sahabat KBS sudah terbiasa dengan pilihan ganda yang seperti ini. Kalau kita lihat dia dekat dengan yang mana ini? Kalau kita melihat yang A, bisa nggak ini jadi jawaban? Oh, ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sini ada kata merugikan orang lain. Terbelenggu, jatuh dan terinjak di sini kalau kita lihat dia lebih dekat dengan terinjak, berakhir dengan kesalahan, kemudian gagal gitu ya. Sesuatu hal yang keliru yang dilakukan oleh aku gitu. Dan ini dinasihatkan oleh si ayahnya. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Mematuhi perintah supaya tidak jatuh pada kesalahan. Supaya tidak jatuh pada kesalahan sehingga membuat aku gagal begitu. Jadi lebih dekat kepada pilihan yang B. Nah, salahnya yang di A itu karena tidak ada yang berkaitan dengan merugikan orang lain. Baik pada bait pertama sampai keempat itu tidak ada. Kemudian yang pilihan C kenapa tidak bisa? Karena di pilihan C ini dia mengatakan tidak mampu melakukan hal yang baik bagi diri sendiri. Kan kalau kita lihat tidak ada ini yang mengatakan tidak mampu gitu ya.
Tidak ada yang mengatakan tidak mampu melakukan hal yang baik gitu ya, bagi diri sendiri gitu, tidak ada. Kemudian yang berikutnya, apa yang salah? Yang salah adalah ini, putus asa karena gagal meraih cita-cita yang diimpikan. Jadi frasa itu tidak berkaitan dengan frasa terbelenggu, jatuh dan terinjak, tidak berkaitan dengan cita-cita yang diimpikan gitu. Karena kita harus melihat secara keseluruhan isi dari puisi ini, tidak hanya melihat pada satu baris atau bahkan satu bait saja, tapi bisa secara keseluruhannya. Kita lihat ke nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya ini sama seperti yang disampaikan oleh Kak Fitri tadi. Ini disebut dengan pilihan ganda kategori gitu ya. Kalau tadi Kak Fitri membahas benar salah ya. Nah, sekarang kita ke setuju tidak setuju nih. Pada dasarnya sih ya sama gitu ya Kak Fitri ya. Tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Nah, kita lihat yang ditanyakan pada pokok soal, dia memberikan pernyataan terlebih dahulu. Syair lagu yang terdapat di dalam teks merupakan sebuah puisi musikalisasi tentang perasaan seorang anak terhadap ayahnya. Nah, perasaan nih berarti kan kita sudah ketemu pernyataan stemnya di perasaan. Perasaan anak terhadap ayah. Perasaan apa yang terdapat dalam syair lagu tersebut? Nah, kita bisa memberikan pernyataan di sini, bisa mengisi tanda centang ini mau setuju atau tidak setuju begitu ya. Tetap harus kembali pada teks lagunya tadi. Setuju tidak setujunya, tidak bisa asal setuju dan tidak setuju gitu ya. Ada pertanyaan pernyataan di soal nomor 2 untuk fiksi ini, kategori yang puisi. Kita lihat kerinduan pada kenangan masa kecil bersama ayah. Kira-kira setuju apa nggak setuju ya? Nah, mari kita lihat di dalam bait puisi ini. Coba kita lihat, ada nggak? Oh, teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja, indahnya saat itu, buatku melambung di sisimu terngiang. Dan selanjutnya, ternyata memang itu mengingatkan kenangan akan masa kecil bersama ayah gitu ya. Di sana, pada bait itu saja sudah terlihat. Gitu. Kemudian, berarti apa nih kita jawab? Maka, oh iya, setuju, benar. Kemudian, berikutnya, pernyataan berikutnya perasaan cinta dan sayang seorang anak kepada ayahnya. Nah, kira-kira kalian setuju nggak ya kalau di dalam bait lagu ini, gitu, puisi yang dimusikalisasi ini ada menunjukkan perasaan sayang atau cinta seorang anak pada ayahnya. Bisakah kita lihat itu? Ternyata bisa terlihat. Di bait ketiga juga ada. Tuhan tolong sampaikan sejuta sayangku untuknya gitu ya. Ada di sana dan seterusnya. Di sana ada bagian ayah dengarlah betapa sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, itu sudah terlihat di sana. Berarti betul ada perasaan cinta dan sayang seorang anak pada ayahnya. Maka tentu kita akan memilih yang setuju. Kemudian pernyataan yang ketiga, keinginan anak untuk bertemu kembali dengan ayahnya. Wah, ini setuju nggak nih? Kalau ada pernyataan begini, tentu kita melihat apakah di dalam teks lagu, teks puisi ini, kita bisa menemukan makna yang menunjukkan seorang anak punya keinginan bertemu kembali dengan ayahnya. Sepertinya baik dari bait pertama maupun sampai bait keempat, tidak ada yang menunjukkan itu ya Kak Fitri. Kayaknya tidak ada nih. Maka tentu kita akan mengambil yang tidak setuju. Gitu adik-adik sahabat KBS. Oke, kita lihat berikutnya soal ketiga yang bagian terakhir untuk kategori yang puisi nih, fiksi yang puisi. Syair merupakan sebuah puisi yang dapat berisi pesan moral bagi pembaca atau pendengarnya. Oke, ketemu ya, dia nanyanya pesan moral nih kayaknya akan lari ke sana tuh. Nah, ternyata kita diminta untuk menentukan nilai-nilai moral yang relevan pada syair lagu itu. Berarti mari kita cari. Dan ini bentuknya bukan lagi ke pilihan ganda kategori, tapi pilihan ganda kompleks seperti yang tadi diterangkan oleh Kak Fitri. Pilihan ganda kompleks MCMA gitu ya. Multiple choice, multiple answer. Ya. Nah, berarti lebih dari satu dong. Udah jelas nih, kita akan cari lebih dari satu. Apa nih pesan moralnya? Kalau kita lihat dari
apa namanya syair lagu tersebut gitu ya. Secara keseluruhan maka kita akan membaca dan menyimpulkannya, tidak hanya berdasarkan satu atau dua baris atau bait saja. Secara keseluruhan kita lihat secara tersirat ini apa yang dimaksudkan di sini. Oh, kalau kita lihat bentuk rasa sayangnya, dia ingin berbakti, dia ingin menyampaikan kepada ayahnya, dia mencintai ayahnya, tidak akan mengkhianati keinginan ayahnya, begitu ya, tidak dan akan patuh pada perintah-perintah ayahnya. Berarti di sini kita sudah tahu, oke, berarti ini dia patuh pada nasihat orang tua. Jelas ada jawaban pertama. Kenanglah jasa orang tua. Kok sepertinya itu bukan sesuatu yang tepat ya. Secara keseluruhan, pesan moral secara tersirat, lagu itu tidak diminta untuk hanya mengenang jasa orang tua. Maka jelas pilihan pertama tidak kita ambil, tapi pilihan kedua, patuhi nasihat orang tua, kita ambil. Tapi masih ada satu lagi nih, karena kan dia pilihan ganda kompleks. Nah, kira-kira yang mana? Apakah penuhi keinginan orang tua atau berbakti pada orang tua ini? Pesan moral yang akan kita ambil nih. Tentu yang paling sesuai adalah yang berbakti pada orang tua. Itu yang lebih sesuai. Kenapa? Karena kalau hanya memenuhi keinginan orang tua, itu kok sepertinya belum tentu beralih ke arah yang positif saja. Tetapi kalau ke arah berbakti, di sini ada nasihat orang tua, di bait yang kedua kelihatan begitu ya. Nah, di bait yang kedua itu kan ada nasihat dari ayahnya supaya tidak melakukan kesalahan yang akan menyebabkan dia gagal dan menyesal ketika dia dewasa. Nah, tentu itu larinya ke arah patuh dan berbakti, menuruti apa yang disampaikan oleh orang tua, tidak membantah gitu. Oke, kita selesai di soal yang berkaitan dengan puisi. Kita lihat soal berikutnya. Nah, soal berikutnya berarti selain tadi Kak Yeti sampaikan, selain cerpen, selain cerita fantasi gitu ya, selain cerita dongeng gitu ya, legenda, kita juga bisa ke novel nih. Nah, ini ada kutipan novel yang mungkin kalian sudah akrab gitu ya, dengan novelnya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Rata-rata siswa SMP akrab nih dengan novel ini. Nah, kita lihat apa yang ditanyakan. Di soal keempat. Nah, di soal keempat ternyata yang ditanyakan kosakata yang menggambarkan suasana kehampaan dan rasa kecewa. Berarti di sana ada rasa kecewa, ada rasa hampa pada hati tokoh. Yang ditanyakan hanya satu jawaban karena ini pilihan ganda biasa gitu ya. Nah, di mana nih kalau kita lihat rasa hampa dan kecewa? Mari kita lihat ada 3 paragraf di sini. Kalau kita lihat, paragraf pertama itu membahas tentang apa ya isinya? Oh, paragraf 1 ini sepertinya berkaitan dengan latar. Di sana ada latar suasana kelihatan. Kemudian di paragraf kedua kelihatan ini ada latar suasana. Suasana apa? Ada rasa hampa, kecewa, sedih begitu ya. Nah, dilambangkan dengan apa ini? Mari kita lihat, kita baca. Aku menghela napas, tanganku pelan menyentuh kaca yang berembun, dingin seketika menyergap ujung jari, mengalir ke telapak tangan melalui pergelangan, menerobosiku bahu, kemudian tiba di hatiku. Nah, ini dia, membekukan seluruh perasaan, mengkristalkan semua keinginan. Nah, mulai dari situ, ini kelihatan sekali di bagian tiba di hatiku, membekukan seluruh perasaan, beku kan, mengkristalkan semua keinginan, beku lagi kan berarti. Maka oke. Dan ini kita lihat latarnya apa nih? Malam, berarti oke, kita akan ambil yang pilihan yang mana? Yang malam yang membeku. Kok nggak ngambil yang ruangan terasa mencair? Oh, jauh banget gitu ya. Karena kalau suasana berkaitan dengan
ruangan terasa mencair. Berarti kan justru bukan hal yang terasa beku, hampa, kecewa, tapi justru ada hal yang menghangatkan gitu. Kemudian sinar, temaram, syahdu, kosakata itu tidak melambangkan sebuah kesedihan gitu ya, tapi lebih kepada ketenangan gitu. Panas yang membakar, hari yang tentunya bertolak belakang dengan sesuatu yang rasa membekukan di sini, mengkristalkan semua keinginan, membekukan seluruh perasaan, berarti tidak masuk gitu ya. Jelas jawabannya di nomor 4 itu ada di pilihan malam yang membeku. Di nomor 5 yang ditanyakan berkaitan dengan pilihan ganda kompleks, MCMA lagi gitu ya. Berdasarkan isi teks, dapat diketahui latar yang terdapat pada kutipan novel tersebut. Nah, ini diminta untuk memilih jawaban yang benar. Jawaban benarnya dapat lebih dari 1. Nah, kalau dapat lebih dari 1 yang mana nih? Kita lihat. Yang pertama, sedih dan kecewa. Sedih dan kecewa kita lihat ada di mana ya? Ternyata sedih dan kecewanya sudah kelihatan ada di mana? Di paragraf ke-2. Kelihatan kan ini? Ada rasa sedih gitu, kecewanya gitu ya, sedih gitu ya, kelihatan gitu. Nah, kemudian yang satu lagi ada di mana nih? Apakah jalan raya? Malam hari? Oke, betul malam hari, tapi sepertinya jalan raya tidak. Kenapa tidak jalan raya? Karena latarnya si aku bukan berada di jalan raya. Ketika ini peristiwa ini terjadi, si aku ada di mana? Kalau kita lihat, si aku ternyata ada di toko buku. Dari mana tahu ada di toko buku? Mari kita lihat di paragraf 3. Ternyata dari lantai toko 2 buku paling besar di kota ini, kalian bisa melihat dengan leluasa pemandangan jalan besar yang ramai persis di depannya, gitu ya. Nah, dia bercerita dia ada di dalam situ, gitu. Makanya dia seakan-akan mengajak pembacanya untuk ikut membayangkan bahwa dia ada di sana loh, gitu ya. Sama seperti di paragraf kedua itu kan juga menyampaikan hal itu. Dia menyentuh kaca. Kaca apa? Kaca di toko buku itu. Di latarnya jelas terlihat. Nah, mana sih yang menunjukkan malam hari? Apa kita bisa lihat? Oh, di paragraf ketiga terlihat. Di sana berbaur dengan ratusan siluet cahaya lampu mobil itu ya. Pertama ada di sana. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Mari kita lihat. Ada lampu putih bundar setiap beberapa meter di pembatas jalan itu. Nah, itu menunjukkan waktunya malam hari kelihatan. Berarti jelas ada di toko buku malam hari. Yang terakhir sekarang, mari kita lihat di soal terakhir. Nah, ini soal terakhir ini berkaitan dengan evaluasi dan apresiasi gitu ya. Kalau di keempat tadi yang tekstualnya gitu ya, yang kelima itu inferensial, kemudian yang keenam itu evaluasi dan apresiasi. Kenapa? Ini kelihatan dia bertanya apa? Setelah membaca kita bisa menilai, kan evaluasi. Apa yang kita nilai terkait dengan kelebihan ternyata setelah membaca isi teks ini, kelebihan apa yang bisa kamu temukan dalam kutipan novel ini? Nah, setelah kita melihat, kita baca, kelihatan sekali memang kelebihannya. Oh, ternyata ini menarik sekali pengarang menyampaikan latar maupun konflik batin yang dialami oleh tokoh aku. Latar disampaikan dengan bahasa yang indah, seolah-olah pembaca ikut merasakan ada di toko buku dengan suasana yang begitu dingin, menyedihkan, hatinya terasa beku begitu ya. Jadi lewat kata-kata, diksinya indah, seolah-olah pembaca diajak ikut merasakan apa yang terjadi pada diri tokoh, dan kita seolah-olah melihat secara langsung. Tentu dengan disampaikan dengan menggunakan diksi yang menarik tadi ya. Jadi ada di delta. Jadi diksinya indah dan memaparkan latar maupun konfliknya. Kok kita nggak ambil A saja? Karena ini pilihan ganda biasa ternyata hanya satu aja nih. Kita nggak diminta memilih 2.
Karena kalau yang A, pemilihan tema cerita yang berbeda dari cerita konvensional, nah ini kan novel nih, secara keseluruhan kita belum bisa melihat temanya apa. Jadi kita nggak bisa memilih berkaitan dengan tema tersebut, belum terlalu terlihat gitu. Kalau kita ingin melihat tema, tentu kita harus tahu secara keseluruhan isi novelnya. Kemudian peralihan alur cepat menggambarkan ritme cerita yang dinamis. Nah, di sini baru bercerita berkaitan dengan latar yang paling terlihat, latar suasana, suasana sedih gitu ya. Nah, belum kelihatan alurnya, peralihan alur yang cepat, belum tampak begitu. Ya wajar karena ini sebuah novel. Kita nggak bisa ambil pilihan yang B. Bagaimana dengan yang C? Penyampaian amanat secara tersirat jauh dari kesan menggurui. Bagaimana mau bisa menilai amanatnya? Apakah itu tersirat maupun tersurat? Belum tampil kok masalahnya secara secara jelas gitu ya. Jadi kita belum bisa melihat bagaimana tokoh menyelesaikan konflik yang terjadi pada dirinya sendiri. Jadi nggak bisa kita cari amanatnya, belum bisa ditentukan amanatnya secara tersirat seperti apa gitu ya. Jadi ini tidak bisa diambil. Satu-satunya yang sudah tampak, sudah terlihat oleh pembaca ada di pilihan yang D. Memang diksinya indah saat memaparkan latar maupun konflik batin tokoh. Begitu, sahabat KBS. Nah, sahabat KBS, kita udah selesai nih. Tadi kita membahas contoh soal TKA dari Kak Fitri gitu ya, teks informasi, dan dari Kak Yeti contoh soal TKA fiksi begitu. Ya, kami berharap sahabat KBS, adik-adik di rumah akan terus berlatih gitu ya, agar semakin paham, semakin terampil gitu ya, Kak Fitri ya. Nah, gimana nih Kak Fitri? Kita sudah selesai, sudah di penghujung acara kita dan tentunya akan kita tutup bersama. Bagaimana? Silakan Kak Fitri untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Yeti atas pemaparan dan penjelasan tentang soal TKA dengan jenis teks fiksi. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal yang sudah kita bahas bersama, kita pelajari bersama. Semoga bisa menjadikan bekal untuk sahabat KBS mempersiapkan TKA untuk mata pelajaran literasi. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti kita bisa lanjut ke pertemuan berikutnya. Kita akan membahas berbagai macam soal maupun berbagai macam materi lagi, baik itu untuk persiapan TKA maupun persiapan untuk ujian-ujian yang lainnya. Begitu ya, Kak Yati. Baiklah, terima kasih atas partisipasi dari sahabat KBS semuanya, atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat KBS, dan mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.